Jadwal ASEAN Cup 2026 menguntungkan. Timnas berpotensi full pemain abroad. Vietnam merasa dirugikan drawing ASEAN Cup 2026. AC Milan buat Jay Itzels jadi pemain termahal Timnas Indonesia. Alasan Van Bronckhorst kalah saing dengan John Hartman. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AC Milan buat Jay Itzels jadi pemain termahal Timnas Indonesia. Hari ini kita mulai dengan kabar yang bikin dada Garuda sedikit membusung. Dari Italia, nama Jay Itzels kembali naik ke permukaan. Bukan sekedar soal performa, tapi soal status. Ketertarikan serius AC Milan membuat sang bek kini resmi menyandang predikat pemain termahal Timnas Indonesia. Seperti mana diketahui, minat Rossoneri berdampak langsung pada nilai pasar Jay Itzels. Dalam pembaruan Transfermarkt per Selasa 23 Desember 2025, harga bek berusia 25 tahun itu melonjak dari 7,5 juta euro menjadi 10 juta euro atau setara 173. Gue salut sih sama satu pemain timnas ini, si Bang Jay ini. Jadi dia itu konsisten sekali ya, performanya itu hampir semenjak bergabung dengan timnas Indonesia itu dia jarang sekali mengalami cedera dan performanya itu selalu terus meningkat gitu dari klubnya awalnya di Venezia, terus sekarang di Sassuolo, dan di Sassuolo pun dia selalu bermain jadi pemain inti, dan sekarang ini dia itu diminati oleh salah satu raksasa tim dari Italia, yaitu AC Milan, guys. Kabarnya seperti itu, guys. Ya tidak tahu ya nanti gimana ke depannya, kita tunggu saja. Barangkali memang benar diminati, karena kan dia ini AC Milan ini banyak ya kandidat. Salah satu ya Jay di sini, guys. Jadi kalau menurut saya pribadi, Jay di sini memang pemain yang sangat konsisten gitu dalam menjaga kebugaran tubuhnya. Dia jarang sekali cedera kalau saya perhatikan ya semenjak masuk timnas. Oke, lanjut. 82 miliar. Angka ini mengukuhkan Itzels di puncak daftar pemain termahal skuad Garuda, meninggalkan Kevin Dix di posisi kedua dengan nilai 86,91 miliar rupiah. Lonjakan tersebut sejalan dengan performa konsistennya bersama Sassuolo. Di bawah asuhan Fabio Grosso, Itzels menjelma sebagai palang pintu utama Nero Verdi. Ia selalu menjadi starter dan tak tergantikan dalam 15 laga terakhir Sassuolo di Serie A, bermain penuh selama 90 menit di setiap pertandingan. Stabil, tenang, dan matang. Penampilan itu rupanya tak luput dari radar AC Milan yang sedang mencari bek tengah baru untuk bursa transfer Januari. Selain Itzels, Milan juga memantau rekan setimnya Tarik Muharimovic. CEO Sassuolo Giovanni Carnevali menyebut klubnya akan mengevaluasi setiap tawaran yang masuk sejalan dengan peran Sassuolo sebagai tempat pematangan pemain muda. Untuk saat ini Milan masih memprioritaskan perekrutan striker dengan Niklas Füllkrug sudah menjalani tes medis. Setelah itu barulah perburuan bek dimulai, dan di titik inilah Jay Itzels menunggu. Dari Venezia, Sassuolo hingga kini San Siro mulai melirik. Garuda pun punya alasan untuk bermimpi lebih besar. Alasan Van Bronckhorst kalah saing dengan John Hartman. Kalah saing Di balik keputusan besar selalu ada cerita yang bikin mikir, bahkan sedikit geleng kepala. Kursi pelatih timnas Indonesia akhirnya condong ke John Hartman, meninggalkan Giovanni Van Bronckhorst yang sempat digadang kuat. Dan kalau ditarik benangnya, alasannya ternyata cukup. Ya, kalau gue pribadi sih emang gue berpikirnya kandidat kuatnya itu dia ini, si Van Bronckhorst. Karena kesatu dia dari Belanda ya kan, untuk dari bahasa aja udah mudah kan, lebih gampang. Karena kan pemain kita, timnas senior kita mayoritas memang diaspora dari Belanda Indonesia. Satu itu ya kan. Van Bronckhorst pun keturunan dari Maluku ya kan, jadi kemungkinannya ke situ saya. Jadi ternyata beda ya cerita beda keputusan dari
ketum PSSI ini ternyata merekrutnya John Herdman. Tapi ya mudah-mudahan ya timnas Indonesia siapapun lah pelatihnya ya kedepannya lebih baik lagi. Masuk akal. Seperti mana diketahui, setelah pemecatan Patrick Kluivert sejak Oktober lalu usai gagal melaju ke Piala Dunia 2026, PSSI bergerak cepat mencari nahkoda baru. Banyak nama muncul, tapi pada akhirnya mengerucut kedua sosok, Van Bronckhorst dan Herdman. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyampaikan bahwa Esko PSSI menilai siapa yang paling sesuai dengan kebutuhan tim nasional menjadi prioritas utama, meski proses negosiasi belum sepenuhnya rampung. Dalam pertimbangan itu, Herdman disebut lebih unggul. Bukan soal popularitas, maaf-maaf aja nih, tapi rekam jejak. Pelatih asal Inggris tersebut terbiasa menangani tim nasional dari Selandia Baru hingga Kanada, baik di sektor putra maupun putri. Ia juga dikenal piawai membangun proyek jangka panjang. Puncaknya, Herdman sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah membina tim senior dan U23 sejak 2018. Di sisi lain, Van Bronckhorst memang punya nama besar dan darah Maluku yang dekat secara emosional. Tapi, pengalaman kepelatihannya sepenuhnya ada di level klub. Dari Feyenoord hingga kini menjadi asisten Arne Slot di Liverpool. Untuk kebutuhan Indonesia yang ingin mengintegrasikan tim U23 dan senior, PSSI tampaknya berpikir dua kali. Takutnya pendekatannya kurang pas. Akhirnya, pilihan pun mengarah ke Herdman. Tinggal menunggu pengumuman resmi dari Erick Thohir. Tinggal satu pertanyaan tersisa, mumpuni nggak ya dia nanti menghadapi fanatisme para supporter dan pemain? Waktu yang akan menjawab. Ya. Vietnam merasa dirugikan drawing Asian Cup 2026. Kalau sepak bola itu drama, Vietnam sepertinya lagi sensi banget jelang drawing Asian Cup 2026. Mereka sudah mulai bikin narasi was-was, takut masuk grup neraka, alias potensi ketemu lawan berat dari awal. Media Vietnam sampai sibuk memprediksi skenario terburuk. Takutnya Golden Star Warriors ketemu kombinasi Thailand, Malaysia, dan Indonesia sekaligus. Perlu diketahui, AFF sudah menetapkan tanggal drawing pada 15 Januari 2026 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dengan turnamen akan berlangsung 24 Juli sampai 26 Agustus dengan babak grup round robin di negara masing-masing dan babak gugur tandang kandang. Lebih lanjut, penentuan pot unggulan tetap mengacu pada performa di ASEAN Cup 2022 dan 2024. Sesuai aturan, Vietnam dan Thailand otomatis masuk pot unggulan tertinggi, sementara Malaysia dan Singapura di pot kedua, dan Indonesia bersama Filipina berada di pot ketiga. Di tengah ketegangan itu, media Vietnam menuliskan laporan, jika Malaysia berada di pot 2 dan Indonesia di pot 3, tim nasional Vietnam bisa saja berakhir di grup maut ASEAN Cup 2026. Selain Thailand, Malaysia dan Indonesia saat ini dianggap sebagai dua lawan terkuat bagi Vietnam tim asuhan Kim Sang-sik, terutama mengingat performa mereka baru-baru ini. Tulisnya. Di sisi lain, Vietnam juga merasa terancam karena performa Malaysia tetap konsisten meski sempat kontroversial soal naturalisasi ilegal. Jadi ya, untuk saat ini sepertinya Vietnam lagi mumet banget sambil berharap undian tak terlalu kejam. Jadwal ASEAN Cup 2026 menguntungkan, timnas berpotensi full pemain abroad. Di tengah panasnya persaingan ASEAN Cup 2026, timnas Indonesia tiba-tiba dapat keajaiban jadwal. AFF menggeser turnamen ke pertengahan tahun, memberi Garuda peluang turun full squad, sampai media Vietnam pun menyinggung timnas Indonesia yang lagi-lagi dapat untung. Seperti mana diketahui, ASEAN Cup 2026 tiba-tiba jadi kayak bonus level buat timnas Indonesia. Selama 24 tahun terakhir, Piala AFF biasanya digelar Desember sampai Januari. Dan selama itu juga, pemain-pemain abroad Garuda sering tidak bisa ikut karena klub mereka nggak ngizinin. Jadinya, tim datang nggak full power. Nah, AFF akhirnya geser jadwal ke pertengahan tahun, tepatnya 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Pas banget sama libur kompetisi lokal yang bikin peluang timnas turun full squad dan makin jos-jos. Bisa. Artinya pemain-pemain yang main di Eropa, Jepang, atau Italia bisa gabung tanpa drama izin klub. Media Vietnam sampai ikutan komentar serius, bilang kalau jadwal baru ini bakal bikin langkah mereka lebih berat.
Mereka ingat Piala AFF 2024 saat Vietnam gampang banget mainin pemain terbaik karena kompetisi lokalnya fleksibel, sementara Indonesia harus pasrah nggak bisa turunin skuad lengkap. Tapi bukan cuma bikin lawan mumet aja, perubahan jadwal juga bikin turnamen lebih profesional dan kompetitif. Ketemu pemain top jelas bakal bikin Vietnam naik level, tapi buat Garuda, ini saatnya pamer kekuatan penuh, tunjukin skill pemain abroad bareng pemain lokal. Pokoknya dengan jadwal pertengahan tahun, ASEAN Cup 2026 bukan cuma turnamen biasa, ini kayak karpet merah buat Garuda main full power. Lawan boleh siap-siap karena timnas Indonesia bakal datang lengkap, garang, dan tentu aja siap bikin kejutan. Oke guys, jadi menurut saya pribadi ya nanti semoga aja ya ASEAN Cup, karena ASEAN Cup sekarang ini sudah masuk daftar FIFA guys. Jadi FIFA ASEAN Cup tahun 2026 di bulan Juli nanti itu ya kompetisinya para tim-tim dari Asia Tenggara guys. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja pemain-pemain abroad kita bisa bergabung dan bermain di kompetisi tersebut guys. Ya kita doakan saja ya, semoga bisa bergabung. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.